Hari ini kita ngobrol bersama Kak Dian Sastro. Terima kasih udah mampir ke sini. Hai, seneng banget akhirnya diundang ke sini juga. Terima Yeay. kasih udah mampir lagi. Cuman masalahnya nih kita sesama dosen produksi media di UI ya, di Vokasi UI. Vokasi UI. Tapi lo emang produksi media juga jurusannya apa beda nggak Gue sih? di produksi media juga, Oh, jadi I si see. korbannya Bapak Rangga itu benar. Betul. Gue tuh, mereka kan ada mata kuliah film. Kalau lo ngajar mata kuliah apa ya? Podcast, produksi podcast. Produksi podcast. Nah, mereka kan juga dapet tuh film sebagai preliminary, walaupun nanti pas kejuruannya terakhir tuh Oke. baru mereka bisa milih ada yang mau kekhususannya tuh film atau enggak. Bener. Terus gue juga dapat ini jadi dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik. Iya, jadi gue tiap semester ada beberapa anak-anak yang lapor ke gue. Magangnya magang apa, skripsinya apa. Oh iya? Terus tiap semester gue nguji skripsi, ada yang nguji skripsi, nguji apa gitu. Sampai sejauh itu ya? Emang lu belum sampai sejauh itu? Lu kayak perlu deh lebih jauh lagi. Masalahnya gini, kemarin itu kan diajakin. Jadi gue tuh ngisi cuman 1 semester paling beberapa minggu doang. Jadi nggak panjang Ngajarnya kan. juga gue juga karena availability 1 semester juga. Jadi dosen tetap tapi setiap semester cuma berapa minggu doang kan? Iya benar sama banget. Nah gue kayaknya masih belum berani ngambil komitmen sampai sejauh lihat skripsinya, magangnya segala macem gitu. Takutnya nggak ada waktunya, tapi manageable ya ternyata ya. Ternyata manageable kok karena juga pelaporannya tuh nggak selalu kan. Jadi mereka yang nyari terus habis itu mereka juga biasa Zoom meeting aja lah basically. Oke. Gitu. Oh pakai Zoom meeting juga bisa. Bisa online. Kenapa ngajar? Maksudnya di antara semua hal yang lu lakuin kan dengan Kayaknya kalau ngajar tuh kita belajar 2 kali. Ya nggak sih Dik? bener sih. Itu satu. Kedua kalau kita selalu ngebuka diri apa ya bisa diskusi sama generasi yang lebih muda, kita tuh jadi lebih seger gitu loh. Kita jadi lebih ngerti the pulse of the audience. Kan audience kan juga makin muda ya, kita yang makin tua ya. Cuma dengan kita punya interaksi sama mereka, kita jadi lebih ngerti gitu. Mereka tuh cara pikirnya tuh kemana sih? Oh sekarang slang-slang linggonya kayak gini gitu. Oh mereka tuh lebih tendensinya beda lagi sama angkatan gue gitu. Menurut gue ini bikin kita jadi lebih up to date juga, lebih ngerti juga kan. When you produce a movie gitu-gitu kan lo juga perlu lebih ngerti kan sebenarnya audiens lo tuh siapa sih dan maunya apa sih dan yang jadi curiosity mereka tuh apa sih gitu. Nah kadang orang pikir kita ngeluangin waktu kita buat ngajar itu buat ngajarin mereka, tapi ternyata kita juga belajar juga di kelas Kita itu belajar ya. juga asli. Itu bener sih, it's a very good point Lo sih. tau gak gue lagi sering banget nontonin YouTube Profesor siapa? Profesor Jiang. Jiang. Lu gak pernah nontonin? Siapa tuh Profesor Predictive Jiang? History man. Gokil. Predictive? Predictive History ada gila gue sampai nonton. Itu gratis. Jadi dia YouTube. bener-bener ngajar YouTube setiap pelajarannya itu 1 jam. Gue kadang-kadang kalau gak bisa tidur gue nontonin itu terus gue ketiduran. Jadi emang agak boring karena emang padet banget ya yang diajarin itu. Tapi dia lulusan Yale, dia bukan dosen perguruan tinggi dia bahkan guru dari sebuah SMA kelas internasional di Beijing. Oke, lalu? Dia lulusan Yale dan dia tuh ngebahas segala macam sampai dari kehancuran kapitalisme sampai kenapa Israel tuh nyerang Gaza terus gitu-gitu gitu loh. Gila banget deh pokoknya lo jadi ngerti the bigger picture dan itu curious banget gue gitu loh. Jadi konteksnya itu adalah belajar sejarah untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan kah atau gimana? Iya, jadi dia punya teori bahwa sejarah itu selalu punya pola. I see. Dan kalau kita mau bisa punya ancang-ancang kuda-kuda yang lebih bagus untuk masa depan, lo perlu belajar dari sejarah. Oke. Karena sejarah itu akan berulang, ada polanya. Dari zaman es aja berulang berapa kali gitu kan, gitu serangan meteor terjadi zaman es, bla 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 dan akhirnya recover gini, sehingga secara sosioekonomik geosospol juga berulang seperti itu, perang dunia apa segala macam dan ini kan kayak naga-naganya ada kemungkinan ke situ lagi kan ya. Jadi kita perlu banget belajar dari sejarah untuk bisa tahu kira-kira ke depan biar gue bisa lebih pintar dikit ngadepinnya gimana ya, gitu. Menarik karena menarik banget. Namanya aja predictive history ya. Asli parah. Kalau profesor yang gue ikutin Profesor Scott Galloway. Oh gitu. Dia, gue juga mau nanti nyatet mana nih. Dia Bentar ya. Dia nyatet juga. Kita berbagi profesor ini. Tapi pasti doyan belajar juga loh, gue tahu banget. Senang. Cuma gue suka banget sama profesor itu, makanya gue mau catat dulu bentar. Oke. Profesor Scott Galloway. Kalau gue kan ketertarikannya di bidang ekonomi dan finance ya. Oh. Jadi itu banyak ngomongin soal pengembangan bisnis, banyak ngomongin soal
pengembangan teknologi yang berhubungan dengan finance keuangan dunia global gitu. Gak kelihatan, bentar. Umur-umur kita ya. Mohon maaf ya, jadi kayaknya lebih enak pakai aja. Gitu. Sorry banget ya guys, kurang elegan. Tapi gimana dong, emang lebih nikmat begini. Nah kan enak ya. Oh gitu, ekonomi dan finance. Iya, ekonomi dan finance. Terus gue belajar juga, dia sering sharing, dia jadi punya podcast kan. Dia tuh public figure karena dia profesor yang sering diundang kemana-mana. Terus dia mikir kan, gimana caranya gue bisa lepas dari diri gue, tapi revenue media company gue tuh juga naik, which is kan inline sama gue. Gue bikin beginian, tapi kan juga nyangkut sama waktu yang gue harus pakai untuk bikin podcast ini kan. Sehingga gue pasti ada cap di revenue yang gue punya dong. Karena kan semua terikat sama waktu gue. Nah dia mencoba memecahkan itu. Jadi dia sering sharing cara-caranya dia. Oh menarik banget sumpah. Menarik banget kan. Boleh. Oke. Gue sebelum ketemu lo baru aja nonton video dia paling baru yang dia ngejembrengin rencana dia di 2026 untuk media company dia sesuai pengetahuan dia soal ekonomi. I need to learn about this. Seru ya, seru banget. Seru banget sumpah. Dan gue boleh gue share ya. Yeah. Gue nyampe ke sini ngelihat studio lo, terus gue kaget banget karena terakhir kali gue ketemu lo kan masih di rumah kan dulu productionnya kan. Jadi rumah lo tempat kerja lo juga. Tiba-tiba sekarang wow udah lo pisahin dan sekarang udah jadi kayak sebuah hub ekosistem ya yang gue ngelihatnya ini di studio gede banget guys, dan kayaknya gue ngelihat ini baru satu studio yang masih mungkin ada dia bikin beberapa studio-studio lain yang nggak terbatas sebenarnya gitu loh. Kalau lo mau kerjain gitu, lo mau bikin berapa produk lagi, berapa channel lagi kali ya dengan setup yang beda-beda lagi, gue langsung emang ke arah situ ya. Gimana sih Bo? Jadi sebenarnya gue boleh dong balik wawancara. Gak soalnya menarik banget gitu loh maksud gue. Apa yang mau diketawain apa? Ini jadi plan emang gue ya, grand plan lo gimana nih? Ini soalnya pergerakan besar dong. Lo invest masuk ke kantor yang lebih besar. I can see you've done some work to the place gitu. Betul. Jadi emang lo transform menjadi tempat kerja sama creative hub, terus habis itu jadi studio juga. Ini gimana nih? Emang rencananya gitu? Jadi awal pas lo main itu kan di rumah. Di rumah itu memang Fadil termasuk karyawan yang paling pertama ada di perusahaan gue. Kenapa kita pindah dulu ya? Kenapa kita pindah? Karena anak udah mulai gede. Jadi tiap kali kita syuting harus teriak. Lewat. Iya, diem ya. Diem, silent please. Kan kasihan kan. Bener juga lagi. Iya, capek juga tiap syuting gue titip ke Gramedia kan. Dan kan, ya ampun kasihan. Nah, akhirnya kita nyari tempat. Sempat ada di Ruko dulu di Jeruk Purut sini. Terus ternyata nggak cukup. Kita nyari tempat yang sebenarnya lebih buat kenyamanan gue sih. Pertama jalan buntu jadi nggak terlalu rame. Kedua ada kolam renangnya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau les renang bisa ke sini. Terus mau olahraga bisa. Gue sempat kena HNP juga kan. Oh aduh. Jadi bisa sambil berenang juga. Kok udah umur segini udah kena ya Bo? Ya begitulah. Banyak yang lebih muda juga kena sih. Itu karena kebanyakan duduk ya? Kebanyakan duduk, jarang stretching gitu-gitu. Bad posture ya? Postur juga. Ya udah akhirnya di develop ke sini. Betul tadinya mau ada beberapa studio. Jadi teori gua kan waktu itu adalah karena gue banyak belajar dari media-media company lain bahwa semua startup itu, semua perusahaan itu gimana caranya nge-scale kan, nge-grow kan. Tapi di ujung tengah jalan gue nemu salah satu teori bisnis lain. Gimana kalau perusahaan lo jangan-jangan jadi lifestyle bisnis aja. Lifestyle bisnis tuh artinya lo mengelola perusahaan itu untuk menghidupi lifestyle ownernya. Bukan untuk nge-grow sampai 5x, 6x revenue. Tapi cukup untuk membiayai kehidupan si owner. Which is lifestyle bisnisnya dia gitu. Karena kalau gue mau nge-scale, gue harus ngurusin orang. Banyak kan. Harus bikin manajemen, harus bikin IP lain. Jadi gue mencoba gimana caranya buat media company yang gue aja yang ngelakuin. Tapi cukup buat menghidupi gaya hidup sehari-hari aja gitu. Dan juga bisa self-sustainable antara si ekosistemnya ini juga kan. Jadi overhead ketutup segala macam gitu-gitu. Benar, itu yang paling penting. Nah tahun kemarin tuh kita coba gaya baru. Jadi Amazon itu katanya gede karena punya yang namanya teori long tail. Jadi produk-produk mereka itu kecil-kecil. Mereka jualan SKU yang kecil. Lama-lama yang kecil-kecil itu kalau dijumlahin tuh jadi gede. Jadi kalau kita lihat tuh kayak buntut gitu. Kayak gini. Jadi bukan jualan di 1-2 produk, tapi jualan produk-produk yang kecil-kecil. Lama-lama kok dijumlahin revenue-nya jadi gede. Nah kita coba tahun lalu itu dengan naikin kuantitas produksi video kita. Supaya dalam tanda kutip SKU kita banyak gitu. Jadi mungkin durasinya kecil-kecil gitu. Durasinya tapi lebih mungkin banyak.
Iya kan biasanya kita dulu kan sejam, 1,5 jam. Ini kita jadi 40 menit, 45 menit. Tapi kita Tapi rutin, lebih sering, lebih banyak tanpa nurunin kualitas. Sehingga tahun lalu itu kita ada berapa ratus video ya? Oh jadi seminggu tayang berapa kali? Sebulan 19. Oh, jadi nggak urut ya? Jadi seminggu ada yang Ada yang 4, yang lebih, ada yang 5. Wow. Total ada 200 lebih Itu kali berarti ya. harus syuting berapa hari dalam sebulan? 3 hari kali ya? Masa? Sorry dalam sebulan. Dalam seminggu 3 Dalam hari. seminggu 3 hari. Iya, selama seminggu Terus itu kejar-kejaran sama ngedit kan? Yang proses produksinya yang paling lama bottlenecknya di mana? Di editing? Apa Itu pertanyaan bagus tuh. Soalnya ya kan, maksudnya post-pro gitu. Jadi kan kita udah punya standar produksi kita sekarang jadinya. Satu video berapa jam? Berapa hari? Satu video sehari. Kira-kira mungkin 8 jam, 7 jam lah. Oh gitu ngeditnya? Iya, jadi mungkin kalau nggak selesai dalam hari ini ya besoknya. Tapi kira-kira total pekerjaannya tuh Tapi sekitar assembly 4 sampai line-nya 7 udah jam. gitu ya. Jadi syuting berapa jam palingannya ya? 3 jam maksimum. Terus habis itu langsung masuk ke post produksi. Iya, ada QC-nya. QC-nya. Jadi kita udah pakai sistemnya lumayan rapih gitu. Dan gua ngelakuin yang terbaik yang gua bisa, which is secara makro dan nggak ngurusin teknis. Jadi kreatifnya aja. Jadi semua teknis teman-teman yang udah ngerjain. Total berapa di produksi? Di produksi syuting berapa? Di post pro berapa? QC? Karyawannya. Ha. Tim lu ada berapa? 4 orang? Buat produksi physical production nih, syuting nih. Iya, 3 ini ya. 3 orang. 3 orang. Ini sekalian semua. Lighting apa segala macam. Iya. Terus habis itu pas lagi masuk ke post pro-nya? Post pro-nya ada juga, ada 3 orang juga 3 yang orang ngerjain. Ada 1 editor tetap di sini, kita kadang lempar ke freelance kalau kita lagi kewalahan. Kita nge-scale-nya di freelance. Jadi ya Tapi gitu. per project aja gitu ya? Per project. Yang paling penting tuh batchingnya sih. Jadi sekali kehadiran gua di sini kita bisa dapat 3 video, 4 video. Nah kebanyakan orang tuh 1 video syuting 1 hari itu banyak waste waktu kan. Pokoknya kalau gua ada kita batching 3, 4 konten, 5 konten, 8 konten. Manajemen energi lo juga lebih enak kan, pas datang lo langsung bek langsung mikirin konten untuk berapa episode, tapi you make the most of it gitu ya. Iya, dan ternyata yang gua pelajarin juga adalah ini bukan masalah alokasi waktu sebenarnya. Karena kita pikirkan, gue 1 jam syuting atau 2 jam syuting atau 1 jam ngajar, gue ngebudget waktu. Sebenarnya bukan itu ngebudget energi sebenarnya. Lu bisa syuting 3 jam tapi berasanya nggak capek. Asalkan yang kita pikirin tuh bukan hal-hal yang terlalu teknis. Jadi budgeting itu lebih ke energi. Sama kayak ngajar mungkin. Kalau gue sih ngerasain, lu mungkin juga ketika ngajar kita nggak berasa capek kan? Enggak. Karena kita happy kan? Karena seru. Karena seru. Jadi 2 jam ngajar, 1 jam ngajar, dibanding 2 jam ngelakuin hal lain. Jadi budgeting gue tuh di energi. Berapa banyak energi gue yang bisa gue pakai untuk kerjain. Lu gimana sih caranya ngukur energi? Gimana? Satuan energi itu apa sih? Kalau misalnya waktu kan ada Itu satuannya. menarik sih. Itu menarik. Maksud gue kan ada jam, berapa jam, sekian menit. Tapi kalau energi, lu ngitungnya apa satuannya men? Dan itu lo doang yang tahu lo yang bisa ngerasain anjir ini udah mulai capek nih atau gimana gitu. Bener. It's very subjective. Tapi kalau gue sih udah mulai bisa nakar. Kayak misalnya gue bilang ke mereka, kayaknya 1 hari gue mentok bisa ngerjain 3 podcast deh. Karena energi gue cukup di 3 podcast. Kalau misalnya gue ngajar, gue bisa 2 kelas, mungkin 3 kelas gitu. Jadi gue menakar itu secara subjektif sih memang gitu. Sama kayak misalnya kalau sama keluarga kan, itu energi kayak nggak terbatas juga kan gitu. Jadi gue bisa nakar juga kalau Sabtu Minggu pasti sama mereka gitu. Seru ya tapi ya. Seru banget. Lo tau gak kenapa gue tanya-tanya ini? Karena gue juga sebenarnya juga lagi dalam kondisi dalam karir gue yang gue juga lagi mau merethink. Sebenarnya nih Dian Sastrodro itu mau kemana sih? Mau ngapain aja sih? Pertanyaan gitu. bagus tuh. Yang sebenarnya juga pengen gue share sama lo. Iya. Yang gue berharap sebenarnya lo nanyain gue. Boleh nanti gue ini gue yang bridgingin nih. Iya gak apa-apa. Gak apa. Tapi gue ngelihatnya paralel dan align. Makanya gue ngerasa gue bisa belajar banyak dari lo. Karena dari 2 tahun yang lalu ya, gue akhirnya mulai ngambil keputusan, oke deh kayaknya gue mau nge-rebranding brand gue deh. Iya. Dan gue mau take over the management of my brand. Sehingga gue akhirnya mulai set up sebuah company yang namanya Parama Talents. Parama Talents. Oke. Jadi itu sebuah PT lah gitu yang akhirnya tadinya kan gue sebelumnya ada manajemen perorangan yang udah kayak keluarga gitu, Mas Wisnu yang udah 20 tahun main sama gue. And I really love working with him karena bener-bener sense of family banget segala macam. Cuma mungkin gue lagi pengen challenge lagi nih, Mas, gue izin ya gue take over gitu karena kebetulan Mas Wisnu juga udah mau pensiun. Oke.
Oke. Habis pandemi itu dia pengen lebih fokus ke keluarga dan ke kesehatannya dia. Dan tinggalnya juga kebetulan pindah ke Jogja. Terus jadi akhirnya di sini gue izin take over ya mas gitu. Gue mau belajar nih. Gue mau belajar mengaplikasikan segala macam pengetahuan gue tentang bisnis. Kan gue pernah kerja sebagai konsultan tuh. Iya. Yang gue sempet nggak main film 6 tahun dan gue ngantor gitu. Jadi I pretty much have a base knowledge about how a company works. Dan kalau misalnya gue men-challenge diri gue, okay, if you wanna make a company, kan selama ini gue invest di perusahaan teman, frame a trip apa gitu-gitu ya. Tapi yang gue nggak ngejalanin operation gitu. Nah sekarang what if I invest also my energy and my time and my money into the company that I really run day to day gitu loh. Oke. So jadilah ini. Jadi gue handpick my first team gitu loh. Ada di sini kebetulan hadir juga ada Umo, ada Ken, sekarang ada Althea. Jadi ada tim sosial medianya juga, ada business manajernya juga, ada strategisnya, ada researchernya. Jadi gue lagi mau coba challenge, bisa gak sih manajemen persona or a brand persona seperti Dian Sastrowardoyo itu. Gue ambil jarak dulu ya dari Dian Sastrowardoyo, anggap aja Dian Sastrowardoyo itu bukan nama gue, tapi itu adalah nama sebuah brand yang kita manage bersama. Kira-kira manajemennya perlu seperti apa sih? Gue mau mencontoh manajemen model dari manajemen house-nya FMCG. FMCG Anggap aja Unilever, Procter & Gamble atau apapun lah itu. Mereka kan punya brand manager yang ekstensif banget job desk-nya dan tanggung jawabnya managerial breadth-nya itu besar sekali. Gue lagi mau coba mencomot model itu, bisa gak sih itu diaplikasikan untuk memanage sebuah brand persona. How can I ibaratnya hire orang dengan kaliber orang-orang yang di-hire sama FMCG company seperti itu untuk bisa memanage this brand gitu loh. Jadi apa aja sih luasan cakupan bisnisnya gitu loh. Karena brand itu bukan cuma orang kan, tapi sebenarnya sebagai image juga dia harus bisa copot dari orangnya gitu loh. Kayak right now what I'm talking about is gue ngomongin si brand itu as if itu gak ada hubungannya sama gue as the person. Karena this is the person that works behind the brand. And then there's a brand yang lo semua sama-sama tahu, si Dian Sastro itu loh. Si Dian Sastro itu loh yang kita tahu sama-sama. Cuma itu kan sebenarnya di manage. Image-nya saat ini lagi ada di mana? Apakah lagi ada di top of mind masyarakat atau enggak, terus kalaupun adanya di yang segmen yang mana, perlu kita luasin ke segmennya, gitu-gitu loh. Itu kan semua perlu ada yang mikirin secara strategik dan perlu ada yang mengimplement juga apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bikin si brand ini tuh termanage dengan baik gitu loh. Nah itu yang akhirnya gue jadikan dasar untuk membangun si tim ini, dan akhirnya tim ini adalah tim yang bekerja sangat corporate. Kita tiap minggu meeting, kita ada weekly meeting berapa sih? 2-3 kali ya? 2 kali pokoknya operational meeting. Keren, seru banget. Dan gue perlu invest kan, karena ini kan overhead kan. Pasti. Yang jadi punya tim yang gendut tapi gimana caranya efektif gitu loh nyerang. Maza udah ngeliat-ngeliat gini tadi ya. Ini overheadnya berapa ya? Makanya gue karena udah jadi menghitung kan. Jadi dan gimana caranya semua yang kita hire tuh bisa memberikan value kepada si bisnis ini sehingga bisa cuan gitu loh, bisa mendatangkan revenue yang lebih besar. Dan sekarang bahkan gak cuma tentang Dian Sastrowardoyo saja, sekarang kita udah branching out, kita sekarang udah punya beberapa brand personas yang juga gabung sama kita, yaitu ada Eva Celia. Oh, jadi ada talent manajemennya juga. Jadi gue bikin Parametals gue bikin, kenapa gak gue bikin YG Entertainment Dreng gitu loh. I see. Kalau gue cuma bikin sebuah ekosistem yang state of the art tapi hanya untuk ngurusin gue doang, gue narsis banget men. I see. Sementara this state of the art management system kan sebenarnya bisa diaplikasikan ke berapapun brand yang lo mau. Tinggal is it a good investment gitu loh. Kenapa gak gue berpikir seperti itu. Jadi akhirnya gue sekarang Eva Celia masuk dalam manajemen kita dan she's very happy udah setahun kerja sama kita. Kita semua sistemnya ada target gitu loh. Jadi ada target tahunan, ada KPI dari talentnya juga, dari masing-masing timnya juga. And we're quite proud gitu loh. Segala macam kerjanya jadi terukur gitu loh. Pasti. Manajemen artis kan selama ini kan kita rumahan ya Bo, karena jatuhnya mimin gitu. Admin, booker doang masukin jadwal, nggak manage negoin. ya. Kita mau bikin ini manage. If we push the whole value, kira-kira value yang datang juga berlipat ganda nggak sih? Ternyata yes. Dan itu kita laboratoriumnya adalah kita sendiri nih di dalam 2 tahun terakhir kerasa banget ternyata. Alhamdulillah ya. Jadi belajar bisnis banget nih, belajar bisnis terus sambil gue juga ngerjain jadi talentnya, sambil capek juga manajemen energinya. Tapi jadi gue ngerasa gue grow banget sebagai yang tadinya gue cuma an actress, an artist gitu yang di manage.
yang nunggu. Sekarang gue juga jadi otak dan motor di balik si manajemen company-nya juga gitu loh. Itu seru banget sih. Kayak ibaratnya gue gak tau sih G-Dragon tuh punyanya company apa ya. Tapi maksud gue if he can own a company, gue yakin itu bakal keren banget sih gitu. Tapi maksud gue si company ini kalaupun udah jadi sistemnya, SOP-nya dan udah jalan sistemnya, berarti kan one day Dian Sastro mau pensiun boleh banget. Karena nanti akan ada bintang-bintang lain yang akan diorbitin gitu. Sekarang Devano baru masuk kita. Dan sekarang kita lagi nge-breeding ada 1 bintang lagi baru gitu loh. Dan untuk kedepannya kita gak mau ngebatasin juga untuk bisa grow seberapa banyak. Dan this management system jadi bisa dinikmati sama banyak artis. Dan bisa buat peningkatan mereka juga, peningkatan kinerja mereka juga. Dan ini where we see ourselves sebagai kita juga kontribusi untuk membuat si industri entertainment ini juga grow gitu loh. Karena dengan sistem corporate yang kita lakukan ini yang segala macam bisa di check and balance, bisa di semua berdasarkan KPI dan semua ada review segala macam. Kita juga jadi bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya talent kita gitu loh. Dan itu bisa mensupport apa requirement dari industri yang juga lagi growing gitu loh. Seru banget untuk mencari kira-kira tipe bisnis model apa yang paling cocok buat persona publik dan dapetin duit dari menjual persona itu kan. Kalau di kita sih kita lagi mencoba mencari cara untuk revenue stream dari brand itu tuh bisa secara proporsi ya, itu bisa jauh lebih berkurang. Nah, gimana cara kita dapetin revenue stream lain yang tidak bergantung sama brand? Which is kalau misalnya banyak talent makin banyak, etalase makin banyak, berarti kan kue untuk berbagi duit brand itu kan makin sedikit lagi. Nah, baru kemarin-kemarin tuh kita mencoba banyak hal sih. Kayak ini salah satu yang gue dapat juga revenue stream dari direct to consumer produk. Nah, direct to consumer produk tuh yang seperti apa? Waktu itu kemarin ada banyak kali kita mau coba. Contoh ya, kita jualan hoodie. Itu kan merchandising. Nah, akhirnya kita bisa nge-crack adalah barang-barang yang digital sebenarnya, digital produk. Karena dia marginal cost-nya tuh hampir 0. Semakin banyak barang yang kita jual, biaya untuk menjual barang tersebut itu hampir tidak naik. Jadilah kita jualan stand up comedy kita sendiri, stand up comedy gue sendiri. Dan itu lumayan tuh nge-break revenue juga tuh. Nah, artinya tantangannya sekarang adalah... Jadi lu ada yang podcast, ada yang stand up comedy, beda-beda nih produknya ya? Beda. Kalau yang stand up comedy gue jualan di radityaDika.com. Jadi orang bisa beli digital download dari stand up comedy gue, tour-tour yang sebelumnya. Nah, itu marginal cost-nya hampir zero. Kita cuma bayar biaya server dan lain-lain. Jadi itu nge-crack revenue kita lagi. Kemarin lagi yang baru kita lakuin adalah kita seriusin di membership YouTube. Jadi bayar Rp19.000, orang bisa dapat akses ke Discord, nanti bisa ngobrol sama gue. Kalau lagi ada live mereka bisa komen. Jadi itu direct to konsumen juga, artinya konsumen ngasih value of money ke kreatornya gitu. Nah, itu tantangannya sih sebenarnya kalau menurut gue, karena kalau mengandalkan brand sih kita nggak pernah tahu ya, itu kan di luar kontrol kita kan. Kalau di perusahaan lo sendiri ini gimana cara untuk tetap brand itu tetap datang di tengah gempuran banyak persona-persona publik yang lain? Kita juga masih sambil belajar ya. Gue harus kasih disclaimer. Iya, disclaimer. Kita masih belajar dan kita juga sebenarnya sempet tuh men-challenge kira-kira kita mau bergerak ke arah sana gak sih, kayak ke arah lo gitu. Should we make langsung bikin produk-produk digital seperti itu, apakah podcast atau production our own gini, apakah kita mau bergerak ke arah situ? Soalnya kebetulan kita lihat lagi kita sebenarnya bisa aja menggrow ekosistemnya untuk bisa mensupport itu. Cuma our brand sendiri sebenarnya perlu kita rancang dulu nih. Apakah brand kita emang mau ke arah digital juga apa enggak? Soalnya rata-rata brand-brand yang kita manage nih masih aktor-aktor film. Jadi kita tuh kayak secara strategik juga harus memposisikan mereka sebagai aktor film nih gitu loh. Sebagai aktor film lo kalau misalnya terlalu banyak produk digitalnya, there's no mystery left yang orang mau nonton di film gitu loh. Maksud gue if you see Hollywood serious actors ya, mereka gak ada yang bikin, ya maksudnya Jennifer Lawrence gitu, Margot Robbie gitu, ya mereka memang bakalan di interview gitu loh. Tapi apakah mereka bikin podcast mereka sendiri? Kayaknya jarang nih gitu loh. Karena mereka pengen tetap bisa gak terlalu nempel sama
personal personanya dia supaya one time dia bisa dapetin karakter apa, dia bisa bongkar itu dan dia bisa masuk ke karakter. Kalau dia terlalu nempel, udah terlalu stick di pikiran orang, ya karakter lo gitu aja. Ya lo Tom Cruise aja gitu loh. Setiap kali main ya lo jadi Tom Cruise gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kita juga pengen mendevelop brand-brand yang aktor-aktor yang punya kemampuan untuk masuk ke karakter gitu loh. Jadi orang bener-bener lupa dia tuh siapa sih. Ya pokoknya dia di sini adalah si karakternya gitu loh. Iya ya, karena itu pilihan itu kan menjadi eksklusivitas di layar lebarnya itu kan, sehingga orang nggak punya image dia bikin podcast tiap hari itu ya. Itu dia. Nah ini yang gue pengen sharing, makanya gue mau bridging ke cerita gue yang berikutnya. Oke. Kan tadi gue udah cerita gue bikin company Parama Talents. Betul. Yang kedua gue bikin company kedua, yaitu Beacon Film. Oh yang ini ya, Esok Tanpa Ibu ya? Yes. Gue udah lihat tuh trailernya tuh. Yes. Terus. Jadi Esok Tanpa Ibu adalah salah satu film pertama di mana Beacon Film benar-benar co-produce dari awal. Producing kreatif sama producing secara bisnis juga gitu. Jadi kita ngawal dari pas proses syuting sampai editingnya, berapa draft sampai milih lagunya, soundtracknya, sampai ini kayak perlu dideket, ini shot ini kelamaan perlu dipendekin gitu, sampai sedetail itu. Oh lu sampai gue tongkrongin sampai. Wow. Jadi yang geser dikit boleh nggak dilamain dikit deh, kok kayaknya barusan kentang banget belum selesai, udah cut to another shot gitu. Terus kan gue belajar directing juga, makanya dengan gue produce tuh gue sempet jadi pengen banget jadi ngedirect juga. Dan itu gue sekarang baru belajar ya, tapi nanti gue ceritain lagi. Terus yang si producing ini sampai kita in charge untuk oke, ini budgetnya sekian. Beacon ngambil tanggung jawab untuk cari investasi 40% ya atau 30% dulu pertamanya kita. Oke, chip in-nya di 40. Dan kita jualan dong, karena kan kita juga raise money kan, fundraising kita cari investor kita sampai 30% ketutup. Nggak taunya appetite dari kita lumayan banyak. Jadinya kuota kita jadi lebih besar 40 apa? 45 ya. Pokoknya lumayan besar lah gitu loh. Jadi ownership kita, stake kita di project itu lumayan jadi besar. Terus habis itu jadi secara bisnis ya gue sambil syuting sambil bolak-balik Jakarta ketemu investor saya. Jadi buka-buka PowerPoint ngasih lihat ini pitch. Terus jadi gini Pak, kalau misalnya kan bapak-bapak ini kan banyak yang kita approach itu kan bukan investor film. Jadi bapak-bapak ini tuh banyak yang punya bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak yang investnya tuh di real sector. Jadi selama ini invest di apalah real sector lo bayangin, ada perkebunan, apa tambang apa segala macam. Jadi mereka kan nggak tahu banget nih nama film tuh kayak gimana sih, karakter investasi di film itu seperti apa. Nah kita lah yang mengambil tanggung jawab untuk mentranslate itu kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu ROA, yaitu angka. Ini kalau misalnya invest segini resikonya segini, dan kalau mau balik modal itu mungkin Bapak bisa mengharapkan ada 3 skenario. Kalau misalnya skenario good gimana, bad gimana, kalau misalnya cuan banget gimana gitu loh. Dan dia mikirin semuanya lah kita iniin. Gue partneran bertiga, gue sama saudara gue ada yang lawyer. Jadi kita secara agreement, secara dokumen tuh rapih lah. Sama dia punya sohib SMA si Hizkia, itu dia investment banker. Jadi cocok kan, gue orang filmnya, gue ada temen lawyer sama ada investment banker. Jadi dia yang angka bikin waterfall segala macam. Seru banget. Gue dengerin aja seru. Lu pasti seneng deh. Kapan lu gue tawarin mau invest juga. Jadi invest. Masuk Peko. Tapi gue seneng karena gue juga belajar kan. Jadi gue kan pernah zamannya waktu itu gue belajar jadi konsultan kan 3 tahun setengah. Nah di situ tuh gue kerjaan gue adalah gue jualan, gue pitching, gue jualan project-project gue, ngerjain apa, reformasi birokrasinya Kementerian BUMN apa gitu-gitu. Nah dengan gue biasa di tempat untuk biasa jualan dan biasa deliver, implement, gue jadi biasa banget sekarang producing. Jadi walaupun gue sebenarnya orang film, gue adalah aktor, tapi gue seneng banget gue pernah ngantor. Karena kalau misalnya gue gak pernah ngantor, gue gak akan berani gue produce kayak gini gitu loh. Yang bener-bener meeting, ngajak ketemu orang yang gak kenal-kenal amat. Halo selamat siang Bapak, saya boleh gak minta waktu untuk ketemu? Saya ada investasi nih. Seru banget deh Pak, tapi kalau boleh saya minta, jadi kayak jualan asuransi saya gitu. Dan kalau misalnya kita dapat waktunya, kita benar-benar harus make sure itu worth their time banget kan. Bagaimana presentasi ini menarik, bisa gak sih gue nge-pitch cerita ini. Misalnya cerita Esok Tanpa Ibu nih, harus gue ceritain dalam waktu elevator speech gitu. Jadi dengan kalimat yang concise, tapi gue bisa bikin dia tuh kebawa perasaannya. Bayangin Pak, ini adalah cerita tentang sebuah keluarga, 1 bapak, 1 anak, 1 ibu. Dan ini bapaknya sama anaknya tuh kadang-kadang berantem ya Pak ya. Jadi yang menjadi lemnya tuh ibunya doang. Tiba-tiba Pak, ibunya sakit, koma. Itu kebayang gak Pak itu si bapak sama si anak itu jadi gimana berantem-berantemnya. Dan ini tuh zaman in the near future, jadi masa depan dekat. Sehingga akhirnya
di zaman yang teknologi itu udah dekat banget sama keluarga kita, akhirnya si anak mendevelop AI yang diupload semua memori tentang ibunya. Jadi jadilah ibu. Kalau misalnya di rumah tuh mungkin ada yang namanya Gemini hadir dalam kehidupan keluarga kita gitu ya. Di ruang tamu bisa tinggal bilang pasang AC, pasang TV gitu. Yang ini dipanggil, ibu keluarin resep ayam gorengnya ibu dong. Aku mau masak. Oke, kamu mau diurutin juga dari awal, dari motong bawangnya gitu loh. Jadi bisa interaktif gitu. Dan akhirnya hadirlah si tokoh AI ibu versionnya, karena ibunya udah sakit, udah gak bisa ngobrol. Dan ternyata ibunya nih jadi tidak hadir di saat anaknya tuh lagi perlu-perlunya bimbingan ibu secara emosional, secara ini. Jadi akhirnya si anak itu kan pakai si AI-nya udah dijam kan. Jadi dia lama-lama dia nanya ulang juga, Bu ini jawabannya apa Bu? Jadi kita mulai ada perbincangan lagi kan, sebenarnya di era masyarakat itu sudah sangat akrab dengan teknologi. Kira-kira teknologi akan mendekatkan manusia atau enggak sih gitu loh. Kita jadi berbicara tentang diskusi itu sebenarnya dan filmnya ternyata heartwarming banget. Nggak cuma sedih tapi juga lucu banget karena di situ timbul persahabatan, timbul kedekatan antara bapak dan anaknya. Dan yang pasti, ini gue mau cerita aja ya. Ini ceritanya lu udah bukan investor ya. Ceritanya itu tadi pitch kalian ke penonton ya. Itu pitch kalian ke penonton ya. Masuk nonton. Peko. Tanggal berapa di bioskop? Tanggal 22 Januari. Oke, terus kalian pitch buat yang nonton biar nonton terus. Jadi kemarin tuh gue mau cerita. Jadi kita kan masuk Busan International Film Festival. Alhamdulillah banget. Kita screening ada beberapa hari. Yang menarik banget ya. Itu ada satu screening yang datang itu guru sekolahan, SMP, SMA gitu. Dari Busan? Orang Korea, oke. Dia tiba-tiba besokannya datang lagi bawa sekelas. Anaknya disuruh nonton semua. Kenapa? Karena ternyata dia mau bahas di kelas. Jadi ini film yang sebenarnya menarik banget untuk ditonton sekeluarga ataupun sama guru sama anak murid sekelas. Karena ini jadi bahan diskusi kita di kelas yang bisa banget kita kontemplasiin bareng-bareng gitu loh. Tapi kan porsi lo di situ kan jadi produser juga dari awal bahkan dan main juga. Gue ngeliat trailernya tuh bahkan ya salah satu pemeran utama bahkan ibunya bahkan gue kan. peran pendukung. Peran utamanya itu si anak sama si Ringo. Sama Ringo ya. Peran mereka berdua lebih besar daripada gue. Kalau gue peran utama juga nggak jadi itu dapet investor bos. Karena shooting days-nya banyak. Gue setiap kali ibu break ibu. Dan sekarang kan Wush kan cuma 15 menit nyampe kan. Syuting di Bandung? Di Bandung, di Lembang. Jadi dari Lembang ke stasiun Wush juga cepet banget kan cuma 30 menit. Abis itu ibu langsung cuma 15 menit nyampe udah Jakarta. Supir jemput lagi langsung meeting bro. Jadi bener-bener ibu tuh cabut mulu. Makanya tuh si dua itu Ringo sama si Ali itu suka marah-marah. Ibu kemana sih? Ibu nyari investor. Ibu beneran nyari investor. Ibu jualan dulu gitu. Berarti banyak porsi yang suaranya aja kayak di post ya. Karena kan gue lihat banyak interaksi sama banyak voice acting. Nah gimana rasanya berperan syuting ya jadi aktrisnya di situ. Tapi lu juga tahu budgetnya. Artinya kan ada di set kan kayak ini syuting kayaknya udah lewat hari deh atau enggak untungnya kita sangat disiplin, tertib sehingga sangat cocok dengan apa yang kita anggarkan. I see. Dulu tuh pertama kali gue producing itu sebelum pandemi, guru-guru gokil. Tahu sama Gading. Sama Gading, betul. Dan itu berasa banget tuh yang namanya nawar teman-teman sendiri. Ya Allah, gue bilang, "Ding, ayo dong Ding," gitu loh. Ayolah, gue aja gue turunin juga ke gue gitu. Bener-bener yang kayak, lo mau tahu nggak? Gue aja gue di bawah lu kok Ding gitu. Jadi bener-bener gitu. Kadang-kadang kalau produce tuh gue ngalah karena gue nggak mau jadi peran utamanya karena pertama kebebanannya banyak menurut gue. Bebannya peran utama tuh besar karena dia harus carry the whole story dari awal sampai akhir kan. Dan gue lebih nyaman untuk udah deh gue supporting aja. Soalnya gue banyak juga yang harus gue pikirin ya nawar lu lupa ada lah gue bikin ini budgetnya masuk apa enggak yang gitu-gitu loh. Jadi ya ribet aja kalau tiba-tiba lo juga main paling depan sendiri paling banyak gitu dan acting kan juga PR banyak banget Bo. Kalau lo nggak bikin PR juga nggak jadi itu. Iya artinya nggak ganggu lah ya. Maksudnya untuk jadi produser sambil main itu lo udah bisa kompartemenkan itu ya, udah bisa dibagi. Gitu. Tapi itu dia satu sih kuncinya gue, I have rules. Rulesnya adalah biasanya kalau gue produce gue belum berani untuk ngambil peran utamanya. I see. Jadi gue fokus di producingnya. Atau kalau misalnya gue peran utamanya ya gue producingnya bukan yang producing full, tapi gue cuma executive producer aja deh. Jadi gue naruh duit doang terus gue nggak kerja. Kan ada tuh gue cuma invest doang. Teman-teman tuh udah mulai masuk ke EP gitu loh. Cuma kalau beneran producing kerja gitu gue sih angkat topi gue sama yang berani main juga dan kerja juga. Karena bos itu gimana gitu Kebayang loh. Sih.
Gue sih nggak berani jujur. Kebayang. Dan gue nggak berani sama orang yang direct juga main juga. Ya Allah. Kayak Itu Christo gua sih. Immanuel. Lu bisa ya? Iya. Nggak, lu bolak-balik blocking gimana sih? Kan lu di Iya. blocking terus lu pindah ke monitor terus lihat. Iya, akan ada Asrada yang emang kita Asrada, udah satu visi. oh ya, itu lo Cuma udah tuh punya capek apa? banget sih. Cuma karena gue dari Malam Minggu Miko kali ya, dari Kompas udah biasa, tapi lama-lama capek sih. Capeknya capek banget. Makanya gue untuk kalau sekarang. ngedirect film pendek kan, gue baru film pendek. Gue pasti teman-teman aja deh yang main. Gitu. Oke. Jadi gue bener-bener bisa fokus di monitor, gue fokusnya aja dan gue nggak ada bias gitu loh. Gue bener-bener Paham. ngelihat sebagai kacamata audience gitu loh. Paham. Jagain acting mereka. Gimana cara jagain acting sendiri, bingung tau. Iya. Nah kalau slate-nya gimana? Udah banyak slate film kah untuk PH ini? Nah kan ada beberapa rumah produksi atau studio yang ngejual project tuh udah di slate, jadi di portfolio Iya, gitu, kayak investment portfolio, sehingga resikonya juga terdiversified Betul. gitu kan, terhedge gitu. Kalau gue belum berani ngitungin gitu, karena masing-masing project itu kita kan kerjasamanya sama rumah produksi beda-beda. Ada yang sama teman-teman Palari, ada yang teman-teman Base, teman-teman siapa lagi mungkin bisa Visinema, bisa siapalah gitu. Dan kita nggak mau membatasin kita kerjasama sama siapa aja. Cuma proses keuangan dan pelaporan mereka kan beda-beda tuh. Karakternya dan segala macam. Oh tiap PH maksudnya? Tiap PH. Jadi kita nggak bisa untuk kita bisa jadiin satu itu kan harus diukur gitu loh, dihitung. I see. Jadi yang resikonya lebih resiko sama yang resiko lebih rendah itu harus bisa dihitung. Dan menurut gue itu tuh udah kungfu tingkat tinggi lagi tuh untuk bisa mengkonsolidate itu. Nah kita belum main ke arah situ. Jadi kita masih mau mainnya jualannya masih per project aja dulu satu per satu gitu. Itu bagus supaya si investornya tuh bisa gue cocokin banget, investor yang karakter risk karakternya seperti apa tuh masuknya ke project yang seperti apa gitu. Takutnya kalau dia masuk ke portfolio jebret dia nggak tahu kan dalamnya dia ada apa aja di situ binatangnya gitu. Iya. Mendingan dia gue jodohin sesuai sama jodohnya aja deh gitu. Betul. Dan anyway juga baru juga kan PH-nya. Artinya kalian juga masih ngeraba kan. Ini sistem pelaporan kayak gimana ke investor yang paling ideal. Iya, itu dia. Delivery-nya kayak apa gitu. Yes. Tapi kalau secara PH personally, kalian udah punya judul banyak? Enggak, gue jadi baru co-produce. Untuk kedepannya sih kita rencananya kayaknya kita pengen lead produce kita nih. Jadi kita sendiri. Saat ini sih memang kita tuh forte-nya adalah di investor relation sama creative producing. Tapi untuk physical production bener-bener nge-lead produksi sendiri kita belum nggak mau ke arah situ sih, karena kita bukan orang yang masuk ke lapangan dan bener-bener ngatur day to day. Kita bukan line producers gitu loh. I see. Dan itu tuh udah banyak sebenarnya physical production services yang bisa kita ajak kerja sama gitu loh. Misalnya ibaratnya kontraktor kan. Iya. Gitu loh, kita arsiteknya kita assign sama kontraktor siapa gitu loh. Tinggal nyari LP lah ya, line producer kan. Cuma sebenarnya untuk bisa menggagas dan melit sebuah project dari tatanan ide sampai bisa deliver sendiri, sebenarnya itu salah satu cita-cita kita juga gitu loh. Kita tuh cita-cita pengen kayak A24 gak sih gitu loh, kayak gitu cita-citanya. Cuma kan dia juga gambling banget ya, maksudnya dia kan selalu film-filmnya kan yang nyeleneh gitu kan. Untuk pasar Indonesia udah siap belum ya gitu loh. Dan kalau ngelihat bisnis model di luar tuh banyak kayak A24 itu kan banyak beli film kan. Iya. Jadi ada di pasar film, dia beli baru dia distribute. Cuma dia udah punya taste yang dibeli tuh yang begitu-begitu kan. Bener. Dia udah tahu tuh yang bakalan menang-menang festival apa gitu-gitu kali ya. Kalau di luar tuh argumennya bioskop akan makin turun, orang di big screen datangnya akan makin sedikit. Jadi bet on small screen katanya gitu. Tapi kalau gua ngeliat di Indo, kok makin rame ya justru bioskop ya. Padahal globally iya. bioskop makin turun. Kalau menurut lo apa? Gini menarik banget sih. Jadi sekarang tiba-tiba penonton film Indonesia jauh lebih banyak daripada film Barat. Beda banget sama zaman kita dulu kan. Yeah. Dulu tuh yang kita perjuangin bareng-bareng zamannya Sherina baru keluar, ADC baru keluar tuh adalah kita nggak bisa jadi ketuan rumah di negara sendiri gitu kan. Karena screener tuh exhibitor tuh selalu ngeduluin film-film Hollywood, film-film yang lebih laku gitu. Sekarang nggak tahu ya, sekarang film Hollywood udah lebih ngeri sama film Indonesia kan gitu. Jadi kayak mau keluarin tuh nanya dulu gitu loh ke tuan-tuan nih kira-kira bakal ada film Indonesia apa aja gitu kan. Yeah. Jadi menarik sih itu game itu distribusi dan segala macam. Gue udah ngerasa waktunya udah perlu nggak sih kita tuh lebih banyak lagi screen gitu loh di negara ini. Kayak waktu itu tuh gue sempat belajar tuh zamannya Bu Mari El Kapangestu itu, zamannya Patriawan Munaf tuh dia tuh punya kayak komparasinya. Kalau di Korea marketnya segede gini,
dia tuh populasinya seberapa, screennya berapa. Di Jepang populasinya berapa, screennya berapa. Gue tuh lupa angka itu semua. Kenapa lu pakai nanyain ini? Gue kayak tahu gitu, gue bawa catatan. Tapi rasionya rendah tapi di kita. rasionya di situ tuh lebih di Indonesia tuh rendah. Soalnya kita kan 270 juta masyarakat yang nonton ternyata berapa sih, baru 80 juta ya kalau nggak salah ya tahun lalu. Ih, berarti space to grow-nya. Space to grow itu gede banget. Lu bayangin gak kalau India kan populasinya juga gede, tapi appetite buat nontonnya juga gede. Dan mereka kalau nonton itu bukan nonton, men, party Joget-joget ya. bareng, gitu. Tapi Iya. it's a cultural thing for them gitu loh. Kita tuh I see. bisa gak sih bikin nonton tuh jadi a cultural thing gitu. Aduh, seru banget ya. Berarti emang lo lagi menikmati fase Dian Sastro business mood nih ya Business mode. untuk longevity Creative kalian business ya. Iya. Dan kayaknya gue Wow. senengnya kita masuk ke dunia film ini juga in the right time juga kan. Netflix udah masuk, investasi asing udah boleh masuk, kita udah mulai grow. Dan ini tuh kayak golden years-nya film Indonesia yang menang di festival juga banyak banget. Anak-anak Palari menangin berapa kali, Camilla Andini menangin berapa kali. Indonesia tuh filmnya tuh ditunggu, bos. Iya. Di festival-festival di Berlin segala macam. Indonesia ngirimin apa? Oh ya. Udah terkenal satu dunia. Kalau di Asia jagoannya tuh siapa aja? Biasanya kan Korea Selatan udah pasti. Next after that siapa? Indonesia, bro. Kapan nih kira-kira Indonesia bisa dapetin Oscar? Bukan buat satu orang itu ya, buat seluruh negara. Lu Iya, bayangin iya. nggak zamannya Korea Selatan baru menangin Oscar? Parasite ya. Parasite. Lu sebagai orang Korea Selatan besokannya kenalan sama cewek Itali, agak lebih keren nggak rasanya? Gue orang Indonesia, gue orang Korea, men. Kemarin negara gue baru dapet Oscar, negara lu gak dapet kan. Langsung Ketika kenalan sama cewek. Maksud gue brandingan lo sebagai gue orang mana itu langsung naik, men, satu I negara. see. Imagine kalau Indonesia bisa nyampe situ kesuksesannya secara global. It's a cultural powerhouse lah, jadi It's an dilihatnya kayak gitu ya. identity. It's an identity bahwa ternyata orang Indonesia kalau bikin film keren-keren. Oh, ternyata orang Indonesia taste-nya keren-keren. Well anyway, ini kita udah hampir sejam ngobrol nih, seru Oh, udah banget. ya kita ya? Sekali lagi kalau misalnya mau nonton film Esok Tanpa Ibu, itu bisa di tanggal berapa? 22 Januari di bioskop. 22 Januari di bioskop, bisa lihat trailernya juga. Bisa. Tapi sebelumnya kita ada beberapa pertanyaan dari member. Oh, boleh. Dari member YouTube gua, mau gua tanyain ya. Termasuk ramai banget ini yang mau nanya ke Kak Dian Sastro nih. Gue tuh agak boring ya pembicaraan gue dari tadi ya, ngomongin kerjaan mulu. Oh enggak, nih seru banget. Seru Ya, banget. bener loh. Seru banget. Emang gini ya kalau misalnya kayak daging tapi otak tuh mikir banget. Gue ngerinya tuh gak terlalu entertaining buat penonton tuh gak sih, gak seru, gak lucu gitu. Enggak, Apa ya? kita harus ngeluarin sesuatu yang kita passionate dan mata kita berbinar-binar di sini. Oh gitu. Jadi- Tadi udah lumayan ini Sangat ya. berbinar. Matanya sih berbinar banget ya. Oke, dari Acan nih. First of all, congrats buat Esok Tanpa Ibu. Terima kasih. Pertanyaan, setelah menghadiri Busan Film Festival dalam kurung congrats, ada insight baru nggak soal industri film yang didapatin dari sana? Pelajaran apa yang dapat dari sana? Terus dia ada bonus pertanyaan juga. Apa note terbaik yang pernah diterima Kak Dian dari seorang sutradara? Oke, yang pertama insight tentang pulang dari Busan. Jadi kita tuh bersyukur banget karena makin kesini setiap tahun delegasi Indonesia ke Busan Film Festival tuh makin lama makin banyak dan konsisten. Kayak tahun kemarin ada kan tahun yang 2 tahun lalu gue datang sama Gadis Kretek apa segala macam, terus tiba-tiba tahun kemarin ada Reza gitu kan, terus dia menang bawa pulang banyak piala banyak banget. Jadi kayaknya udah ditungguin banget geng Indo nih datangnya bawa apa aja filmnya, itu satu. Wow. Terus habis itu benderanya tuh memang ditunggu-tunggu banget. Terus habis itu mau itu yang datang anak Edwin kek, Reza kek, gue kek, siapa kek, banyak banget tapi udah ketahuan banget bahwa siapapun yang datang itu pasti taste-nya tuh keren-keren. Jadi kayak udah ditungguin si programmernya festival film Busan tuh kayak udah kenal juga semua anak-anak filmmaker Indonesia gitu. Dan itu sebenarnya udah nunggu lagi di Indonesia ada siapa lagi nih? Siapa lagi nih yang gue belum kenal? Oke. Siapa misalnya Dika, Raditya Dika mau bikin film. Oke, siapa tuh? Bagus gak filmnya? Sini gue tonton gitu. Jadi Oke. udah branding negaranya tuh udah bagus, udah kelihatan kalau anak-anak Indonesia tuh jago-jago bikin film. Jadi ditungguin lagi nih. Ayo nih mana nih adik-adik baru lagi nih mana nih gitu. Jadi sebenarnya that's a good spotlight on us. Yeah. Nggak cuma dari Busan, ternyata kemarin dari Toronto Film Festival juga. Wow. Jadi dunia ya, dan semoga kita bisa mempertahankan ini gitu loh. Kalau penontonnya makin keasah lagi, taste-nya makin pintar, makin kritis lagi,
akhirnya film-film yang dibikin di Indonesia juga semakin keren lagi kan gitu loh, Iya, semakin iya, iya. besar lagi, dan nggak cuma untuk memuaskan penonton Indonesia tapi juga untuk menangin rekognisi di luar gitu. Itu sih, jadi emang udah sebuah ekosistem yang growing. Dan itu eye opening juga ya, kayak wah kita bisa punya posisi nih sekarang nih gitu. Banget. Biasanya kan dulu jagoan-jagoan yang dulu tuh Iran, Jepang tentunya lah, ada zamannya Kurosawa ya gitu. Tinggal mereka maintain itu nggak. Thailand juga ada glowing eranya, sekarang lagi agak turun segala macam. Korea juga sempet kan lagi film bagus-bagus lomba gitu loh, di sana tuh lomba banget. Nah ini sekarang Indonesia nih. Nice banget, nice to know. Oke. Tadi ada tips dari sutradara. Note apa yang pernah didapetin? Gue pernah dapet ini di awal-awal karir gue. Heeh. Gue nanya ke siapa ya, ke Joko Anwar apa gimana gitu. Bang, gue tuh gimana sih bang gitu loh. Waktu itu gue lagi ngerasa stagnan banget. Kenapa peran-peran yang ditawarin ke gue tuh mirip-mirip semua sama Cinta gitu. Oke. Kayak gue mau dobrak typecast ini gimana. Then you think too much. Acting should be instinctive. Instinct comes from intuition, not your thoughts. Lu tuh terlalu banyak otak, men. Lu terlalu banyak logika. Nih ngobrol sama lo nih nyambung karena gue ada logikanya. Aktor yang jago biasanya logikanya lebih dikit, gak apa-apa. Tapi itu bagus buat actingnya. Tapi rasanya yang Tapi digedein. emosinya wah jempalitan gitu. Nah gue tuh terlalu banyak logikanya. Nah kalau gue mau actingnya lebih bagus dan if I wanna grow untuk jadi aktor yang lebih ini lagi, ya gue harus buang-buang logika. Kalau lagi kerja acting ya gue harus acting. Gue nggak usah double jadi produser. Oke. Ini agak filosofis nih. Hal yang paling ditakuti oleh seorang Dian Sastro. Do you have any fear? Kemarin tuh di FYP gue ada satu student filosofi Australia yang suka nge-review buku-bukunya Dostoyevsky. Wadaw. Dia yang dia favorit banget tuh adalah, dua penulis favorit dia adalah Simone de Beauvoir yang sebenarnya adalah Orang pacarnya Prancis ya. Sartre, sama ada Dostoyevsky. Kenapa dia suka dua itu? Karena basically mereka berdua tuh ngomongin soal manusia tuh intinya nyari apa sih? Nyari meaning gitu kalau nggak salah gitu. Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, kenapa gue jadi pengen nyantol ke situ? Karena kemarin salah satu bukunya itu bikin gue juga merefleksikan, menurut gue apa ya? Salah satu ketakutan gue itu adalah salah satu ketakutan yang dituliskan sama Dostoyevsky kalau gak salah. Jadi salah satu yang menakutkan buat si manusia itu adalah kehilangan meaning dan kehilangan makna dan lo bosen banget. Sebenarnya apa sih yang dinamakan kehilangan meaning dalam hidup? Intinya pada saat lo menjalani hal-hal yang lo lakukan di hidup lo itu tapi dikungkung sama aturan, dikungkung sama norma kan, dikungkung sama segala macam cara hidup yang sistemnya udah gitu kan. Dan pada saat lo memasukkan diri lo ke dalam sistem, lo jadi gak natural lagi. Padahal dulunya lo sebagai makhluk natural dari alam tuh mungkin gak ada sistem itu segala macam. You just be. Lo deket aja sama alam, lo apa segala macam. Itu meaning masih ada tuh zamannya lo masih alam. Tapi pada saat lo masih alami, di saat lo udah jadi dikotak-kotakin sama sistem, lo jadi nggak natural gitu, dan akhirnya tentu saja lo jadi sangat depresif dan kehilangan makna. Apapun mau yang lo lakukan, apapun dalam hidup lo, mau more is more kayak, mau positivisme toksik kayak apa kayak, mau apapun, semua jadi nggak ada maknanya buat lo karena lo memandang diri lo dengan sistem yang salah gitu. Mungkin udah waktunya kita, gue jadi jawab sendiri. Iya, tapi udah waktunya kita kayak balik ke alam lagi kali ya gitu ya, ke proses natural kita lagi gitu. Iya, artinya ketakutannya untuk tidak bisa menjadi diri sendiri karena ekspektasi masyarakat, karena hidup yang benar tuh kayak apa sesuai ekspektasi dunia kali ya. Dan gue mulai melihat, kalau lo nanti lihat Profesor Jang itu ya, jadi kita bisa melihat bahwa sistem kapitalisme sekarang itu kan udah mulai usang karena banyak banget maksudnya gap itu juga jadi sangat besar, inequality terjadi. Kita jadi bertanya gitu loh, sebenarnya buat apa sih gitu. Jadi sebenarnya sistem yang sukses apa dong gitu loh. Jadi kita semua banyak banget sistem yang udah dicoba kan di dalam peradaban manusia ini, segala macam itu gagal. Bahkan sistem yang ini pun gagal. Jadi sebenarnya tuh bakalan ada sistem yang sukses nggak sih? Kita jadi bertanya ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Sebenarnya mesti pakai cara hidup apa sih kita manusia supaya semuanya happy dan sejahtera gitu loh. Ya itu mungkin balik ke alam lagi gitu loh. Iya, gue baru aja kelar baca buku judulnya The Pathless Path. Jadi si penulis buku ini tuh dia sekolahnya bener, kerjaannya bener, jadi konsultan juga, tapi dia nggak happy. Jadi dia ngerasa bahwa path yang diidamkan banyak orang itu kok banyak membawa ketidakbahagiaan ke banyak orang ya. Jangan-jangan gue harus ke pathless path, jalan yang orang jarang lalui. Di sana dia discomfort banget, dia nggak nyaman banget. Tapi ketidaknyamanan itu membuat dia hidup.
Nah itu dia, tau gak lo kenapa belakangan ini cita-cita gue adalah berkebun, belajar, bercocok tanam. Wah agak jauh ya, kaget juga ya. Tiba-tiba gue banyak banget di FYP gue yang tiba-tiba yang kembali ke desa dan kemudian mari kita menyatu lagi dengan alam dan jadi petani gitu Oh, loh iya. di kebun sendiri. Dan segitunya nih gue, anjir nih gue udah tua banget apa gimana ya. tapi bayangan gue adalah gimana caranya bisa, ya udah nggak usah di Jakarta kali ya, tapi punya sebidang tanah yang lo bisa swasembada pangan gitu, ketahanan pangan bener-bener. Bener, lo udah melakukan itu berkebun? Udah mulai research. Belum Serius? mulai sih jujur, tapi gue lagi kayak seru banget. dapat yang masih ini di mana ya gitu loh. Wow. Ngelihat Luna Maya beli tanah di Gunung Kidul tuh kayak apa gue ngikut gitu, ada tetanggaan sama Luna gitu kayak gitu. Aduh, Jujur. Seru banget. Jadi jangan-jangan kita emang harus jadi ego kita ini emang harus ditinggal di ibu kota. Ya udah jadi nobody aja gitu loh. Iya. Ya mungkin meaning atau makna hidup jangan-jangan adanya di situ, di saat kita ya sore ngopi di depan kebun gitu sama anak-anak, mungkin yang gitu. Just being you. Iya, Kita dan gak ada lupa yang peduli jadi juga. kita, kan? Iya, dan gak usah, gak ada yang peduli juga lo siapa kayak Dian Sastro, duit berapa kayak siapa sih yang peduli, gak perlu juga, gak lo bawa mati. Iya. Ya mungkin itu balik-balik ke situ. Wah seru banget obrolan kita hari ini. Good luck buat semua projectnya. Terima kasih. Terutama good luck buat filmnya nanti tayang 22 Januari. Iya. Bisa nonton trailernya sudah ada di mana-mana. Di mana-mana. Sikat aja. Ya udah sekali lagi terima kasih. Seru banget obrolan kita ya. Esok tanpa ibu ya, jangan Esok lupa ya. tanpa ibu. Thank you Bye semua. Dadah. guys.